ikut berperan dalam penyumbang oksigen dunia. Sektor pertanian bukan hanya mata pencaharian. Bibit Unggul Blitar hadir dengan berbagai inovasi di bidang perkebunan, khususnya perkebunan buah alpukat. Memiliki tujuan sebagai penyumbang oksigen dari ribuan pohon dan mengedukasi para milenial untuk bertani modern. Jadi kontrol tanaman itu semua serba Android, dan itu bisa dilakukan petani itu untuk hari ini ya, bagi saya keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sore yang sudah mulai temaram ini ya, warna jingga sudah mulai kelihatan. Kembali bibit Unggul Blitar 5758 ingin terus berbagi tentunya sebuah pengalaman yang tak lain tak bukan berkaitan dengan peralpukatan. Apa yang ingin saya bagi pada sore hari ini sahabat? Kembali saya ingin mengingatkan, manakala sahabat ingin berkebun khususnya buah-buahan atau ingin budidaya apapun ya, utamakan ya, bibit itu menjadi opsi yang pertama, menjadi pilihan yang pertama ya. Sekali lagi dalam sesi budidaya apapun ya, khusus pada sore hari ini karena saya itu bidangnya di peralpukatan, tentu ingin menyampaikan pentingnya pemilihan bibit yang unggul, bibit yang jelas, yang berkualitas. Karena masih banyak ya yang mempertanyakan, kok bisa alpukat usia 8 bulan, usia 1,5 tahun sudah mulai berbuah Pak? Ya tentu sekali lagi, kalau bibitnya itu jelas, artinya jelas itu dihasilkan dari indukan yang pernah berbuah tentunya. Itu sangat menentukan ya sahabat ya. Kalau induknya belum pernah berbuah kemudian dipakai nyambung, ya tentu nanti implikasi atau dampak terakhirnya tentu pembuahannya juga akan melambat ya. Karena entris atau batang atas yang dipakai menyambung itu benar-benar menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan ya. Yang begini-begini ini tentu sudah kelihatan ya bahwa ini induknya pernah berbuah ya. Kalau kita kriterianya minimal berbuah 2 kali, kalau bicara ideal itu minimal indukan itu berbuah 5 kali. Kalau rata-rata yang kita pakai itu untuk aligator, untuk Marcos, untuk Mickey itu sudah lebih dari 3 kali kalau di rata-rata ya. Ya artinya bisa, yang penting minimal itu ya, minimal pernah berbuah 2 kali. Penting dipahami bahwa kalau sudah pernah berbuah tentu nanti ketika kita mau melahankan, tentu dampak implikasinya itu juga akan cepat berbuahnya ya. Ini sekalian kita update stok-stok yang ada. Ini yang 2,5 meter up, hampir 3 meter juga banyak ya. Yang middle 1,2 meter sampai 1,5 meter juga banyak. Yang minimal kalau kita itu minimal itu artinya siap dilahankan, itu juga banyak ya, masih ribuan. Bisa dilihat ya, masih sangat banyak. Kenapa? Kalau saya pakai acuan minimal itu ya 80-90 cm atau 1 meter, segini-segini ini ya, segini-segini ini sudah siap untuk dilahankan. Kalau spek-spek yang seperti ini, apalagi yang masih kelihatan ada pembungkusnya atau ini tali bekas sambungan ini ya, kalau saya belum ya, karena usianya ini masih di bawah 7 bulan. Kalau saya menghitung itu 80-90 sampai 1 meter segini paling ideal. Kenapa? Karena ini sudah saya coba ya. Kalau di yang mini seperti ini ya, ini memang resiko di tingkat kematiannya lumayan besar ya sahabat ya. Maka karena gini loh sahabat,
sulam atau tambal sulam itu bener-bener menyita waktu, tenaga, biaya betul-betul ya. Mending kita buat yang baru daripada sulam, apalagi sulamnya bisa mencapai 50-80%. Wah lah, itu cilaka sekali ya. Jadi kalau saya merekomendasi minimal 80-90 cm seperti ini. Ini perakarannya sudah kuat, percabangan hasil okulasi juga sudah nempel permanen ya. Kalau seperti ini ya. Nah, ini sudah kerak-kerak seperti ini, berarti ini nempelnya sudah kuat sekali ya. Kalau seperti ini sangat masih prematur ya sahabat ya. Nah ini kan masih sangat kelihatan ya, masih prematur meskipun percabangan atasnya sudah kelihatan nempel ya, tetapi bagi saya itu prematur karena atas itu berkaitan dengan bawah. Bawah itu artinya perakarannya ya. Jadi kalau sudah seperti ini perakarannya sudah penuh ya. Sudah penuh di polybag 25x30 seperti ini sudah penuh ya. Artinya kalau perakarannya sudah banyak, percabangannya sudah melekat kuat, ini sudah sangat layak untuk dikebunkan. Banyak persepsi, wah tanam itu kalau gede-gede susah, pertumbuhannya cenderung lebih lambat. Iya, kalau pola perawatannya dilakukan atau disamakan dengan yang tanaman-tanaman kecil. Jadi kalau sudah seperti ini ya, ini kan sudah terbiasa makan minum banyak ya. Jadi harus kita imbangkan. Ketika kita melakukan perawatan ya harus seimbang ya. Ini sesinya kita lakukan pengiriman ya, ini untuk tujuan Bangkalan Madura. Ini memang tidak saya tumpuk. Ini saya jajar begini saja. Ini rata-rata kalau bibitnya itu 1,5 meter. Usianya 1 tahun lebih ya ini ya. Segini-segini nih batangnya ya, segini-segini ini. Nah, kalau ini apalagi kalau ini ya sudah sangat kuat sekali ya. Ini kalau dirawat dengan baik 1,5 meter seperti ini sahabat, itu 1,5 tahun sudah produksi. Tentu sekali lagi syarat dan ketentuan berlaku ya. Cukup airnya, penyemprotannya rutin. Nah itu bisa meningkatkan atau mempercepat tanaman itu untuk pertumbuhannya cepat, sehingga kalau pertumbuhannya cepat, percabangan, perakaran, batangnya kuat, tentu dia juga akan cepat berbuahnya. Tentu sekali lagi bibitnya harus unggul, harus jelas, harus berkualitas, dihasilkan dari indukan yang sudah pernah berbuah minimal 2 kali, idealnya 5 kali ya. Itu penting agar kalau kita investasi itu jelas, oh sekian tahun dia kembali ya. Nih masih di polybag 50x50 cm, sudah kelihatan nih jenisnya Mickey Mouse ya, Mickey Depok ini ya, ditandai daun-daun yang runcing panjang seperti ini. Nah, mantap lah ya. Mungkin itu ya sahabat ya, apa yang bisa saya bagi pada sore hari ini. Semoga ini menginspirasi, semoga ini bermanfaat, dan semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus semangat untuk berbuat baik dan menebarkan kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.